Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Yulia Mentari dengan NIM P07134120139 sekaligus sebagai moderator yang akan membimbing presentasi pada hari ini. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen kami yang terhormat karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan mengenai ruang lingkup hukum. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ada Niloh Ade Aristi dengan NIM 115, yang kedua ada Niputu Ayu Widiawati dengan NIM 119, yang ketiga ada Kadek Mas Sekar Idaliani dengan NIM 129. Sebelum mulai presentasi, izinkan saya untuk memaparkan apa saja sih yang akan kami presentasikan pada hari ini. Yang pertama itu mengenai pengertian hukum kesehatan, yang kedua pengertian hukum ruang lingkup kesehatan, yang ketiga ada sejarah hukum kesehatan, yang keempat ada tujuan hukum kesehatan, yang kelima ada fungsi hukum kesehatan, dan yang keenam ini ada apa saja sih yang ada di ruang lingkup hukum kesehatan. Baik, izinkan saya untuk memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian hukum kesehatan. Hukum kesehatan Indonesia adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Pada dasarnya, hukum kesehatan adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan mengenai perundang-undangan di bidang kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban individu, kelompok maupun masyarakat. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Untuk waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Widiawati, NIM 119. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai pengertian ruang lingkup hukum kesehatan. Ruang lingkup hukum kesehatan adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam hukum kesehatan itu sendiri, seperti mencakup penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan advokasi hukum, dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat atau individu. Ada 5 fungsi yang mendasar, yaitu pemberian hak, penyediaan perlindungan, peningkatan kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan penilaian terhadap kuantitas serta kualitas dalam pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya tentang sejarah hukum kesehatan. Hukum kesehatan merupakan bidang hukum yang masih muda. Perkembangannya dimulai pada waktu World Congress on Medical Law di Belgia tahun 1967. Perkembangan selanjutnya melalui World Congress of the Association for Medical Law. Di Indonesia, perkembangan hukum dimulai dari terbentuknya kelompok studi untuk hukum kedokteran. Fakultas Universitas Indonesia atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta 1982, lalu berubah menjadi Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia atau Perhuki pada Kongres Perhuki di Jakarta pada tahun 1987. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Kadek Mas Sekar Idaliani dengan NIM 129. Di sini saya akan membawakan materi tentang tujuan hukum kesehatan. Ada 4 tujuan hukum kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pemahaman mengenai hukum kesehatan dan pelayanan rumah sakit di kalangan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran hukum pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan agar mengerti hak dan kewajibannya. Yang ketiga, mendorong terwujudnya praktik kedokteran atau kesehatan yang senantiasa dan sepenuhnya mempedomani ketentuan-ketentuan dalam hukum kesehatan. Yang keempat,
membekali keahlian mengantisipasi terjadinya potensi masalah hukum dalam pelayanan kesehatan. Baik, next. Yang kelima, ada fungsi hukum kesehatan. Fungsi hukum kesehatan ada dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjaga ketertiban di dalam masyarakat, meskipun hanya mengatur tata kehidupan di dalam subsektor yang kecil. Yang kedua, menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, benturan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Nila Ade Aristi, NIM 115, akan melanjutkan pemaparan materi mengenai ruang lingkup hukum kesehatan. Next. Pada ruang lingkup hukum kesehatan meliputi beberapa bidang hukum. Yang pertama, hukum kedokteran atau hukum medis, medical law. Kemudian yang kedua, hukum keperawatan atau nurse law. Yang ketiga, hukum rumah sakit atau hospital law. Yang keempat, hukum kesehatan dan keselamatan kerja, serta yang terakhir, pencemaran lingkungan. Next. Yang pertama, hukum kedokteran atau hukum medis. Merupakan suatu cabang ilmu hukum yang menganut prinsip-prinsip hukum untuk mengisi bidang tertentu yang diperlukan oleh hukum medis seperti perawat, bidan, dokter gigi, laboran, dan semua yang meliputi ketentuan hukum di bidang medis. Hukum kesehatan tidak terdapat dalam suatu bentuk peraturan khusus, tetapi tersebar pada berbagai peraturan perundang-undangan seperti hukum perdata dan hukum administrasi. Next. Yang kedua, hukum keperawatan atau nurse law. Pada hukum keperawatan terdapat dua tujuan utama dan tujuan khusus, yaitu memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan, mana yang sesuai dengan hukum, membedakan tanggung jawab perawat dan profesi lainnya, membantu menegakkan batas-batas kewenangan, tindakan keperawatan secara mandiri. Next. Hukum rumah sakit. Rumah sakit adalah salah satu penyelenggara kesehatan yang berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan penyakit. Namun, rumah sakit juga dijadikan sebagai subjek hukum dan sebagai target gagasan atas seluruh kelalaian tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit yang dinilai merugikan orang lain. Hal ini menjadikan rumah sakit tidak sebagai unit sosial semata-mata, tetapi menjadi unit sosial ekonomi yang diatur dalam Peraturan Undang-Undang Hukum Rumah Sakit pada nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pada pasal 46. Next. Dan pemaparan materi dari saya selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk waktu, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai hukum kesehatan dan keselamatan kerja. Hukum kesehatan dan keselamatan kerja bertujuan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja. Hal ini dilakukan melalui pencegahan risiko terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan Kerja, tentang keselamatan kerja, terdapat 3 tujuan utama dari penerapan K3, yakni yang pertama, keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, keamanan produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, kesejahteraan produktivitas nasional. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang hukum pencemaran lingkungan. Udara merupakan media lingkungan yang merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius. Berdasarkan pada pasal 1, angka 14, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pencemaran lingkungan hidup adalah maksudnya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup.
oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemapar materi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.